Kenapa ada kalanya sebagian orang bisa begitu sulit untuk memaafkan? Logika mereka, nurani mereka mengatakan memaafkan itu penting dan memang mereka ingin bisa memaafkan. Tapi demikianlah kenyataannya. Yang terjadi adalah mulut mereka mengatakan mereka sudah memaafkan, hati mereka berkata tidak. Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa seperti biasa bersama saya Agus Kanalendra di Live Restoration serial video episode akhir minggu kali ini, yang juga bertepatan dengan suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Tidak lupa saya juga mewakili seluruh tim yang ada mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga segala amal kebaikan yang sudah dijalankan menjadi berkah tersendiri bagi Anda dan juga orang di sekitar Anda. Membicarakan perayaan Hari Raya Idul Fitri, agaknya ada satu ritual yang sedemikian khas dilakukan di Indonesia di setiap perayaan Hari Raya ini. Anda tentu sudah bisa menebaknya, yaitu ritual bermaaf-maafan. Yang satu ini memang menjadi sebuah tradisi tersendiri yang karena memang sifatnya baik, tentu tidak ada salahnya juga untuk dijalankan. Namun demikian, di sini juga tersimpan satu hal yang perlu kita waspadai, yaitu ada begitu banyaknya ritual semu yang ternyata tidak membawa manfaat apapun. Kenapa dikatakan sebagai ritual semu? Karena lain di mulut, lain di hati. Mulut meminta maaf atau memberi maaf, tapi hati berkata lain. Itu yang saya katakan sebagai ritual semu atau tradisi semu. Memaafkan adalah sesuatu yang sakral. Bahkan di luar konteks perayaan Hari Raya Idul Fitri pun, yang namanya memaafkan menjadi satu bagian penting dari sebuah proses terapi, konseling, dan penyembuhan. Yes, di dalam praktek hipnoterapi yang saya fasilitasi pada para klien saya, tersimpan satu hal yang sedemikian menyembuhkan. Dan proses itu disebut dengan nama memaafkan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai forgiveness. Di balik berbagai permasalahan yang dialami oleh seseorang, seringkali tersimpan trauma yang melatari berbagai persoalan itu. Dan bersama trauma itu tersimpan juga ketidakrelaan mereka atas apa yang sudah terjadi. Efektivitas dari sebuah proses penyembuhan trauma sangat berbanding lurus dengan kemampuan seseorang untuk bisa memaafkan atau melepaskan. Semakin seseorang bisa memaafkan dengan tulus dan ikhlas, maka semakin mudah mereka bisa terbebas dari traumanya. Demikian juga kebalikannya, semakin seseorang melekat pada lukanya, pada ketidakrelaannya, dan ia tidak mau atau tidak mampu memaafkan, maka semakin sulit juga baginya untuk terbebas dari trauma atau luka batinnya. Tapi sebagaimana saya katakan di awal video kali ini, ada beberapa orang yang sedemikian sulit untuk bisa melepaskan luka atau traumanya karena ketidakmampuan mereka untuk memaafkan. Maka sejalan dengan tradisi yang sedang berlangsung di suasana perayaan Hari Raya ini, agaknya baik juga kalau saya mengangkat sebuah tema yang berhubungan dengan memaafkan. Mari kita pertama-tama memulainya dengan memahami apa saja yang menjadikan seseorang sulit untuk memaafkan. Dari praktek profesional yang saya fasilitasi pada para klien saya mendapati ada 3 hal yang menjadikan seseorang sulit untuk bisa memaafkan. 3 hal ini adalah kesadaran yang salah, cara pandang yang salah, dan juga teknik yang salah. Kesadaran yang salah menandakan seseorang tidak menyadari pentingnya memaafkan bagi dirinya sendiri. Ada beberapa orang yang seringkali beranggapan enak saja memaafkan dia. Dia sudah sedemikian menyakiti hati saya. Maka pertanyaannya di sini adalah, memang kalau kamu tidak maafkan dia, ruginya buat dia apa? Seringkali ada orang-orang yang beranggapan bahwa dengan mereka tidak memaafkan, maka yang rugi adalah orang yang tidak mereka maafkan ini. Meskipun mungkin hal itu benar karena ada keterhubungan dari dosa, karma, atau apapun itu, yang perlu kita soroti adalah bahwa yang lebih rugi adalah mereka yang tidak mampu memaafkan ini. Saya seringkali mengilustrasikan memendam kebencian pada seseorang atau pada pihak tertentu dan tidak memaafkan mereka itu sama saja dengan memelihara seekor monster dalam diri kita yang kita harapkan monster ini akan menyerang orang yang kita anggap menyakiti kita itu.
Yang terjadi adalah monster ini tidak pernah keluar kemana-mana, ia memakan kita dari dalam. Itulah perlambang dari kebencian dan ketidakmampuan untuk memaafkan. Ilustrasi lainnya adalah seperti seseorang yang meminum racun dan berharap orang yang ia benci mati. Kira-kira apakah realistis? Tentu tidak, bukan? Tapi memang kesadaran itulah yang seringkali hilang dalam diri orang-orang yang tidak mampu untuk memaafkan ini. Mereka tidak sadar bahwa ketidakmampuan mereka untuk memaafkan ini tidak menyakiti siapapun kecuali diri mereka sendiri. Lagi pula, bersama kesadaran ini juga hendaknya tersimpan sebuah kebijaksanaan. Apakah betul orang itu menyakiti kita? Apakah betul sosok yang kita anggap menyakiti kita itu memang betul menyakiti kita? Atau jangan-jangan kita yang terlalu sensitif? Itu satu kesadaran lain yang hendaknya menjadi pertimbangan. Karena kalau dasarnya sensitif, mau sebaik apapun perilaku orang di luar sana, pasti ada saja nantinya hal-hal yang dianggap menyakiti. Perumpamaannya seperti seseorang yang tubuhnya banyak berbalut luka, sentuhan sedikit saja bisa membuatnya merasa sakit. Padahal orang yang menyentuhnya tidak bermaksud untuk menyakitinya. Berikutnya, bersama kesadaran ini juga jangan-jangan kita lupa bahwa yang menyakiti diri kita adalah diri kita sendiri. Mengenai orang itu atau sosok itu pernah menyakiti kita di masa lalu, mungkin itu benar adanya. Tapi jangan lupa bahwa di masa kini kitalah yang berulang kali memainkan hal itu dalam pikiran kita. Menambahkannya bumbu-bumbu atau drama tertentu menjadikannya terasa semakin menyakitkan. Jadi jangan-jangan kita juga punya peran di balik rasa sakit dan ketidakmampuan untuk memaafkan itu. Yang kedua yaitu cara pandang yang salah, di mana cara pandang yang salah ini menjadikan seseorang sedemikian sulit untuk bisa memaafkan. Saya mendapati ada kurang lebih 6 cara pandang yang salah yang kalau cara pandang ini ada, maka memaafkan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Yang pertama yaitu cara pandang bahwa memaafkan sama dengan melupakan. Ini cara pandang yang salah. Memaafkan tidak sama dengan melupakan. Bahkan setelah memaafkan, kita masih ingat dengan kejadiannya. Kita tidak lupa pada kejadiannya. Perbedaannya adalah kita tidak lagi terganggu atau terbelenggu oleh kejadian itu. Yang kedua, memaafkan berarti seolah-olah kita menyetujui atau membenarkan yang terjadi. Ini juga cara pandang yang salah. Memaafkan bukan berarti kita setuju atau membenarkan. Kita boleh tetap tidak setuju, boleh tetap tidak membenarkan kalau kita merasa hal itu berlawanan dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Tapi lagi-lagi, bersama ketidaksetujuan itu, kita tidak terbelenggu oleh berbagai gejolak emosi yang berdampak negatif yang membebani diri kita sendiri. Yang ketiga, cara pandang yang salah adalah memaafkan berarti seolah-olah kita menyukai orang yang menyakiti kita atau menyukai yang dilakukannya. Hal ini pun tidak benar adanya. Lagi-lagi, setelah memaafkan, kita tetap boleh tidak suka pada apa yang dilakukan oleh orang itu. Karena hal itu berlawanan dengan nilai yang kita junjung tinggi. Tapi ketidaksukaan itu bersumber dari prinsip, dari nilai yang kita junjung tinggi. Bukan karena dari luka yang membelenggu kita. Cara pandang yang salah yang keempat yaitu memaafkan berarti seolah-olah mengizinkan hal itu untuk terjadi lagi. Tidak demikian adanya. Dengan kita mampu memaafkan, maka harapannya kita lebih bisa berpikir jernih dan kita lebih bisa merancang persiapan agar hal itu jangan sampai terjadi lagi. Kita lebih bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mencegah agar hal itu jangan sampai terjadi lagi, atau kalaupun terjadi lagi, jangan sampai ia menyakiti kita secara berlebih. Cara pandang yang salah yang kelima, memaafkan mengharuskan kita untuk bercerita. Tidak demikian adanya. Memaafkan terjadi dalam diri kita, antar kita dan hati kita, nurani kita. Memaafkan tidak mengharuskan kita memberitahu siapapun. Bahkan saya mendapati justru orang-orang yang terlalu sering bercerita, menggembar-gemborkan bahwa mereka sudah memaafkan, inilah orang-orang yang justru paling sulit untuk memaafkan. Mereka sedang mencari pembenaran bahwa mereka betul-betul sudah memaafkan. Padahal dalam kenyataannya mereka adalah orang yang bergelut dengan ketidakmampuan untuk memaafkan itu. Saya mendapati orang-orang yang sudah memaafkan justru mereka tidak gembar-gembor bercerita kemanapun. Mereka tahu dalam hatinya mereka sudah bisa ikhlas, sudah bisa melepaskan, memaafkan yang terjadi, dan mereka tidak harus menceritakannya pada siapapun. Yang keenam, cara pandang yang salah adalah kita berpikir bahwa memaafkan adalah untuk mereka yang menyakiti kita. Lagi-lagi cara pandang ini pun salah adanya. Memaafkan adalah untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk membebaskan diri kita sendiri.
Mereka yang kita rasa menyakiti kita, kalaupun benar mereka memang menyakiti kita, bukan karena kita terlalu sensitif, maka mereka sudah punya urusannya sendiri. Mereka akan mempertanggungjawabkan semua itu sendiri. Maka memaafkan bukanlah untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk kebebasan diri kita sendiri, membebaskan diri kita dari belenggu yang tidak seharusnya ada. Kita sudah membicarakan dua hal, kesadaran yang salah dan cara pandang yang salah. Yang ketiga yang membuat seseorang sulit untuk memaafkan adalah teknik yang salah. Teknik yang salah ini mengacu kepada proses memaafkan yang menjadikan seseorang mungkin saja secara logika, secara rasio menganggap memaafkan itu sudah terjadi. Padahal yang ia lakukan, ia hanya menjadikan proses memaafkan itu berlangsung di pikiran sadarnya, bukan di pikiran bawah sadarnya. Dalam hipnoterapi, kita memandang pikiran bawah sadar sebagai sumber dari berbagai keputusan, dari berbagai hal yang mempengaruhi respon perilaku, perasaan, dan pemikiran diri kita. Jika diibaratkan komputer, pikiran bawah sadar ini diibaratkan operating system atau OS. Kita bisa meletakkan aplikasi apapun di dalam komputer ini, tapi kalau operating systemnya terkontaminasi oleh virus, maka begitu juga cara kerja dari komputer ini akan dipengaruhi oleh virus itu. Begitu juga ketika seseorang merasa ia sudah memaafkan secara sadar, secara logis, ia baru meletakkan sebuah aplikasi bernama memaafkan di dalam komputer itu. Tapi operating systemnya tetap saja dirongrongi virus yang bernama kebencian atau ketidakrelaan untuk bisa memaafkan. Maka idealnya sebuah teknik memaafkan yang benar adalah teknik yang bisa menjangkau permasalahan yang ada di pikiran bawah sadar dan melepaskan ketidakmampuan untuk memaafkan itu dari pikiran bawah sadar, melepaskan segala kebencian, beban, atau apapun yang tersimpan di dalamnya. Itulah dia sekelumit pemaparan tentang apa yang menjadikan seseorang sulit untuk memaafkan dan bagaimana solusinya agar ia lebih bisa memaafkan. Kita sudah mempelajarinya bahwa terdapat 3 hal yang membuat seseorang sulit untuk memaafkan. Kesadaran yang salah, cara pandang yang salah, dan teknik yang salah. Maka solusinya sederhana, miliki kesadaran yang tepat bahwa memaafkan itu penting adanya. Miliki cara pandang yang tepat tentang memaafkan itu sendiri, sebagaimana sudah saya ceritakan tadi di pertengahan video ini. Dan terakhir, praktekkan teknik yang tepat, yang mampu menjangkau akar permasalahan di pikiran bawah sadar dan melepaskan permasalahan itu dari sana, sehingga memaafkan bisa terjadi secara tuntas. Demikian perjumpaan kita di video kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ingat, subscribe YouTube channel ini, Algus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya, sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak perkembangan informasi ketika saya mengunggah berbagai informasi dan konten terbaru di YouTube channel ini. Like juga video ini kalau Anda merasa apa yang dibagikan di dalamnya bermanfaat, sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.